Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti, jika selesai menguburkan seorang mayat, waqafa alaihi faqala, maka beliau berdiri di dekatnya dan berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbita fa innahu al'ana yus'alu. Mintalah ampun oleh kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini, yakni yang telah meninggal, si mayit, meskipun bukan bapak kandung kalian. Karena apa? Was'alu lahu tatsbita, dan berdoalah kalian kepada Allah untuknya akan ketetapan iman. Fa innahu al'ana yus'alu, karena sungguhnya saat ini ia sedang ditanya oleh malaikat di alam kuburnya. Hadis ini riwayat Imam Abi Dawud di dalam kitab Al-Janaiz. Rasulullah mengajarkan itu meskipun yang meninggal bukan orang tua kandung kita, tapi Rasulullah mengajarkan dan mengajak, memerintahkan para sahabat yang bukan anak kandungnya pun tetap doakan ahli kubur tersebut. Lalu kemudian, dan ini pun sengaja saya pakai kitab karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Ar-Ruh, ya, ulama kebanggaan Wahabi lagi. Ini kitabnya nih Ar-Ruh. Orang Wahabi nggak pakai. Kenapa? Karena takut menjumpai riwayat-riwayat hadis yang diamalkan oleh orang NU, oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, termasuk mendoakan orang yang telah meninggal yang dilakukan oleh orang lain yang bukan anak kandungnya. Karena menurut orang Wahabi, yang sampai kepada si mayit adalah doa dari anaknya yang soleh, anak kandung. Kalau dari orang lain katanya tidak sampai. Nah, ini gimana? Dalam kitab ini ada keterangannya kok. Dari riwayat Imam Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian mendoakan mayit, maka baguskan doa kalian untuk si mayit. Kemudian thawabus sadaqah lil mayyiti. Faslun wa amma wusulu thawabis sadaqati fa fis sahihaini. Adapun sampainya pahala sedekah untuk mayit itu terdapat riwayatnya dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya ada seorang laki-laki atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah wafat, walam tusi, dan tidak berwasiat apapun dengan harta peninggalannya. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Namun aku punya persangkaan kuat, andaikan ibuku masih bisa berkata-kata, pasti dia sangat ingin bersedekah saat ini. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahalanya jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Maka qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, ibumu yang meninggal akan mendapatkan pahalanya dari sedekah yang kau lakukan. Lalu wa fi sahih al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'd bin Ubadah tuwfiyat. Sesungguhnya sahabat Sa'ad bin Ubadah telah wafat. Siapa yang wafat? Bukan Sa'adnya, tapi ummuhu. Tuwfiyat ummuhu. Ibunya sahabat Sa'ad bin Ubadah telah wafat. Wa huwa ghaibun anha, sedangkan Sa'ad bin Ubadah ia sedang tidak bersama ibunya, tidak menyaksikan wafatnya ibunya, jauh dari ibunya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu ia datang kepada baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sungguhnya ibuku telah wafat, wa ana ghaibun anha, tapi aku tidak menyaksikan kematiannya, aku tidak menghadiri kematiannya. Fahal yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, bermanfaat.
Qala Sa'ad bin Ubadah berkata lagi, fa inni ushhiduka anna haidai al-mikhrafi shadaqatun anha. Oleh karenanya ya Rasul, saat ini aku persaksikan kepada engkau, saksikan ya Rasul, sesungguhnya sebidang kebunku aku sodakohkan atas nama almarhumah ibuku. Hadits sahih ini ya. Nah, jenengan juga punya sawah lega, datang ke saya, Sayyid, gitu. Contoh ini ya, sawah lega, saya punya kebun, orang tua saya sudah meninggal, saya punya sawah, apakah bermanfaat jika saya bersodakoh, mensodakohkan sawah ini, kebun ini atas nama almarhum orang tua saya? Ya, bermanfaat. Saksikan. Maka ini saya sodakohkan untuk ahbabur Rasul. Wah, itu. Banyak riwayat-riwayat hadis yang terdapat pada kitab ini. Itu menjadi bukti. Yang tadi saja sudah cukup saya rasa sebagai bukti bahwa sodakoh yang kita lakukan sebagai orang yang masih hidup, dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, itu sampai dan bermanfaat.